Cara cerdas Jokowi jawab kritikan AHY soal wong cilik. Defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Di awal tahun 2023 ini, angkanya mencapai 7.733 triliun rupiah. Ingat, kita ini negara besar yang fisik, contoh infrastruktur. Itu kita sudah menghabiskan anggaran 3.309 triliun rupiah. Dulu pembangunan itu selalu Jawa sentris. Infrastruktur dibangun hampir 70% selalu di Jawa. Kemudian kita geser menjadi Indonesia sentris. Beberapa waktu lalu publik dikejutkan dengan pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyinggung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo atau Jokowi selama ini. AHY menyebut banyak proyek infrastruktur yang dibangun tak berdampak ke masyarakat bawah sehingga membebani anggaran negara. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Menanggapi hal itu, politikus senior PDIP Juni Mart Girsang meminta agar AHY membuktikan program pemerintahan mana yang tidak berdampak pada wong cilik. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI itu mengaku jika di daerah pemilihan dirinya di Sumatera Utara banyak wong cilik yang senang dengan pemerintahan Jokowi. Bahkan mereka berharap Jokowi bisa menjadi presiden di periode selanjutnya. Saya misalnya, Dapil Sumatera Utara, hampir 99% wong cilik sangat senang dengan Pak Jokowi. Bahkan lebih radikal lagi mereka mengatakan sebaiknya Pak Jokowi tetap presiden lagi saja. Pak itu di bawah, grassroots. Walaupun mereka tidak paham tentang UUD 1945 hanya 2 periode. Ungkapnya. Menurut Kementerian Keuangan, di awal tahun 2023 ini angkanya mencapai 7.733 triliun rupiah. AHY menegaskan di tengah keterbatasan anggaran tersebut, janganlah memberikan beban tersebut kepada rakyat sepenuhnya. Ditambah lagi pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik, bahkan rawan disalahgunakan sampai hari ini. AHY menyebutkan untuk saat ini di tengah-tengah krisis global, jangan membuat kredibilitas kepercayaan rakyat kepada pemerintah semakin turun. Maka dari itu, perlu pengembalian kredibilitas pengelolaan pajak dengan sistem pengawasan yang baik dan benar. Sebelumnya, AHY menyinggung persoalan ekonomi yang disebut melanda Indonesia. Salah satunya karena banyak pembangunan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tak berdampak bagi rakyat. Apakah anak sang Pepo ini tak melihat apa yang dibangun Pak Jokowi selama menjabat 2 periode ini? Parah sih, bisa-bisanya bilang begitu. Presiden Joko Widodo jelas memaparkan pihaknya sudah menggelontorkan 3.309 triliun rupiah hanya untuk membangun infrastruktur. Hal ini dilakukan olehnya pada saat menjabat sebagai presiden sejak 2014 yang lalu. Menurutnya pembangunan infrastruktur ini dilakukan tidak hanya di Jawa. Dia mengatakan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan konsep Indonesia sentris, tidak hanya Jawa sentris. Dengan begitu, infrastruktur dapat memicu pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Dengan jumlah anggaran super gede yang digelontorkan pemerintah untuk infrastruktur itu nyata pembangunannya dan bisa sangat bermanfaat. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong pernah memaparkan hal tersebut dalam keterangannya. Saat itu Usman Kansong menjabarkan hingga September 2022, total pembangunan tol selama kepemimpinan Jokowi telah mencapai 2.042 km. Sedangkan pembangunan jalan non-tol mencapai 5.515 km. Selain itu, pembangunan proyek bandara telah mencapai 16 bandara dan 38 bandara mendapatkan perbaikan. Pembangunan proyek pelabuhan juga dioptimalisasi dengan 18 pelabuhan baru dan sebanyak 128 pelabuhan mengalami perbaikan.
Kemudian percepatan konstruksi bandara turut didorong oleh Jokowi. Usman menjabarkan telah terdapat 29 proyek bandara yang dapat diselesaikan dan 9 konstruksi ditargetkan akan rampung pada tahun 2023. Hal ini merupakan peningkatan karena sebelumnya hingga tahun 2014 hanya terdapat total 24 pembangunan proyek bandara di Indonesia. Proyek pembangunan bendungan juga turut dioptimalkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Telah terdapat 12 proyek bendungan yang telah selesai dan 27 bendungan akan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Padahal tahun sebelumnya hanya terdapat 14 bendungan yang selesai, sedangkan beberapa proyek bendungan yang lain tidak rampung. Karena itu untuk infrastruktur penopang aktivitas perekonomian masyarakat lainnya, pemerintah juga melakukan pembangunan jalan desa sepanjang 227.000 km. Pembangunan embong sebanyak 4.500 unit, 71.000 unit irigasi, jembatan sepanjang total 1.300 meter. Kemudian ada juga pembangunan pasar desa sebanyak 10.300 unit, pendampingan badan usaha milik desa sebanyak 57.200 unit, penahan tanah sebanyak 62.500 unit, dan tambat perahu sebanyak 6.100 unit.